Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update lagi ya. Oke, kemarin ada yang tanya teman-teman, kenapa saya pilih CBX, nggak pilih yang lain? Karena pada meragukan CBX ya, karena CBX ini kan digolongkan dengan apa ya, produk gagal sih saya bilang enggak ya. Cuman apa ya, produk gagal intinya nggak laku lah ya, nggak laku karena yang jelas masih pada apa ya namanya, ini mesin ini kan masih banyak kendala ya, masih isu-isu dengan mesin yang kasar, bodi sering patah. Nah, teman-teman kantor, teman-teman main itu pada kenapa harus itu, kan nggak ada, nggak bisa kencang gitu ya. Memang ya nggak bisa kencang, tapi kenapa saya milih ini? Yang pertama dari segi harga ya, dari segi harga. Saya beli ini second ya, istilahnya masih di bawah harga pasaran menurut saya ya. Karena masih punya saudara sendiri, satu itu. Yang kedua, enak dipakai. Yang jelas ini kan jujur aja di usia kepala 4 di kepala 4 itu kita butuh suatu motor yang enak dipakai gitu ya. Tapi kalau saya Matic, jujur aja saya memang bukan anti ya, tapi memang nggak mau ya. Ya bolehlah dibilang anti ya. Cuman nggak suka aja Matic dari pertama keluar Matic tahun 2000 berapa ya, 2002 atau 2002 itu saya nggak suka gitu. Mio dari apapun nggak suka gitu. Nggak mau make gitu. Sampai sekarang pun mau yang gedenya seperti Forza Max apalah itu, saya nggak akan belum mempunyai keinginan akan punya gitu. Jadi makanya saya tetap motor yang kopling ya, atau masih nyaman aja. Nah, ini tuh nyaman banget. Saya punya motor yang nyaman ini sebelum ini yang cruiser, atau yang cruiser itu Bison ya. Bison itu enak sekali, cuman dia nggak ada tenaga, memang tenaga bawah ya, juga nggak ya, pokoknya kayak gitulah. Saya malah istilahnya dikantutin sama Jupiter Jupiter Z. Jadi kalau di jalanan Jogja itu ada ring road, nah itu di ring road itu gigi 5 itu nggak bisa ngejar gitu dengan Jupiter Z. Nah itu terus akhirnya saya jual. Nah, isu-isu ini atau CB ini kan CB series ya, khususnya saya punya CB series itu mulai dari tahun 2014 ya, 2014. Dari tahun 2014 itu saya sudah mempunyai CB 150 Streetfire yang pertama. Terus setelah itu CBR yang CPU kemarin, atau seperti tapi yang warnanya oranye Repsol. Setelah itu itu Supra GTR itu sampai 3 kali, V1, V2 lagi, beda warna aja ya. Itu terus setelah itu beberapa kali dagang itu V2 dagang, V3 sama V4 itu saya dagang semua. Jadi menurut saya sih dari saya pakai sendiri sama saya dagang itu, saya sudah familiar dengan CB series atau mesin CB series. Jadi gitu ya. Jadi
ya nggak ada kendala lah istilahnya, masih ada bengkel ini dan masih ada ini, saya sih merasa bukan suatu masalah yang berarti ya, jadi gitu. Jadi makanya kenapa kok saya ambil ini ya ini. Terus kenapa nggak ngambil Yamaha? Yamaha sebenarnya saya pengen ya, Yamaha kemarin tuh sempat ngambil apa namanya itu MT-15, pengen banget, cuman harganya itu tidak masuk di kantong saya, dengan kata lain masih overpriced buat saya ya, dengan mesin sama atau mesin sama Fiction atau sama yang lain, atau dia itu kalau menurut saya satu mesin untuk semuanya ya sama dengan ini, satu mesin untuk semuanya juga gitu loh. Jadi memang menurut saya ya ini masih ini. Nah, memang beberapa kendala menurut saya, minusnya adalah saat kita jalan di perkotaan ini merasa kayak lebar banget gitu loh, stang ini lebar banget, dan saat kita disalip dari agak mepet itu rasanya deket banget ya gitu loh, jadi gitu ya. Jadi menurutku minus itu. Minus yang kedua menurut saya adalah yang pernah saya pakai ini gitu loh, ini kan motor 35 jutaan ya kalau price listnya, ini kenapa ininya plastik? Kenapa itu? Sekelas PCX aja pakai yang bagus gitu loh, kenapa ininya cuman kayak gini gitu loh. Ini dilepas aja bisa gitu, pakai tangan gini bisa gitu loh. Jadi kenapa gitu loh, si Honda ini kok setengah-setengah itu. Ya minus-minusnya minor sih ya menurut saya, nggak ada yang terlalu minus ini banget gitu, nggak, minus minor gitu. Terus minus kedua menurut saya, dengan posisi motor bongsor, kenapa ini standar samping itu cuman ukuran CB series atau CB yang kenapa nggak yang agak panjang gitu. Jadi saat di standarin miring itu posisinya miring sekali gitu loh. Makanya ada beberapa yang pada diganti teman-teman yang punya kayak ini gitu. Terus ya menurut saya yang agak ya karena memang itu plus minus ya. Untuk speedy atau lebih kencang itu memang gigi berapa ya, gigi 6 itu di atas 100 itu udah nggak nyaman, menurut saya itu udah nggak nyaman. Jadi sudah yo geter lah ya, maksudnya ya torsi banget lah, buat memang untuk nafasnya pendek-pendek. Jadi memang khas motor touring ya menurut saya seperti itu. Tapi kalau buat touring, buat nanjak, buat ini enak sekali tuh. Nah, beberapa minusnya seperti itu ya. Terus untuk plusnya ya jelas gagah ya, menurut saya gagah motor dengan seperti ini tuh gede banget dan kelihatan gagah. Nah, plusnya yang kedua nyaman ya, jelas tadi nyaman. Nah, dan nggak semuanya saya dapatkan di motor-motor lain gitu. Di motor-motor lain, jadi contoh seperti saya pakai Fiction itu nggak senyaman ini juga. Bison nyaman ya menurut saya, itu Yamaha yang saya rasa nyaman itu Bison ya, nyaman dalam artian bukan semuanya ya, maksudnya handlingnya itu nyaman sekali. Nah, saya mendapatkan motor yang handlingnya nyaman lagi ya, ini motor cowok ya, saya bilang motor laki ya, atau motor sport seperti ini ya ini gitu. Nah, kenapa saya kemarin menggebu-gebu pengen CBR? Sebenarnya CBR itu saya sudah
sudah seneng, dan sebenarnya sudah saya ya udah ini buat simpenan atau buat apa namanya buat punya buat koleksi. Tapi ternyata kondisi ekonomi lagi ya, butuh ini butuh itu untuk anak, butuh untuk sekolah, tapi ya mau nggak mau harus kalah ya. Nah, kemarin sebenarnya yang saya jual adalah yang Shogun. Sudah buat beli laptop udah. Akhirnya saya mau pakai lagi tuh CBR, tapi ternyata bahu saya nggak kuat ya, karena menunduk. Nah, kemarin sudah rencana itu kan CBR 250 yang CPU ya, yang satu single cylinder. Itu kan rencana mau saya buat seperti ini. Nah, kalau saya nyari itu dengan menjual CBR 150, otomatis saya harus tombok lagi ya. Tombok lagi, itu aja belum dirubah seperti ini. Otomatis saya nambah sekitar 7-10 juta lagi dengan mengeluarkan budget seperti itu, baru mendapatkan seperti ini gitu. Apa atau bentuknya ya, dalam arti bentuknya. Nah, pengennya seperti itu, cuman saya rasa lagi, tak pikir-pikir lagi, saya nggak mau berapa bulan lagi, berapa tahun lagi saya bisa mencapai ini CBR 250 jadi seperti ini kan, kepikiran lagi karena uang saya terbatas ya. Jadi uang untuk hobi motor itu terbatas, masih ada hobi-hobi lain, dan untuk yang jelas untuk keluarga, untuk anak istri itu. Nah itu, terus yang selanjutnya ya, saya nggak tahu tadi plusnya adalah shock depan yang upside down. Nah terus minus lagi, mungkin minusnya nggak usah dihitung 1, 2, 3, plus minus aja lah ya, plus apa minus aja nanti kalau ditemuin. Nah, minus saya adalah saat buat sendiri untuk jalan-jalan agak bumpy, shock belakang itu keras menurut saya ya. Ini saya dengan tinggi badan 173 dengan berat badan 62, berat badannya itu seperti apa ya, seperti Kak Dili kurang reboundnya kekerasan gitu ya. Jadi tapi kalau untuk boncengan itu nyaman banget, memang nyaman sekali. Nah, bedanya apa dengan CBR kemarin? Kalau CBR kan nggak ada prolingnya ya, nggak ada proling seperti ini. CBR yang CPU ya, itu biasa itu nggak ada proling. Itu empuk banget dan enak sekali. Tapi saat di tikungan itu apa namanya? Saat nikung benar-benar kita mau nikung rebah itu rasanya kayak apa ya? Kayak belakang itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Kalau kalau di Jawa itu gredek gitu, gitu. Nah, kalau ini tuh enak banget. Kita nggak nganu ya, kayak dituntun itu di belakang tuh enak sekali gitu. Cuman bannya yang mungkin yang kalau mau buat rebah-rebah ya bannya nggak mumpuni menurut saya. Ini ban yang biasa lah untuk kota-kota lah, untuk kota-kota aja. Nah itu seperti itu aja ya. Jadi update-nya kenapa kok pilih ini. Yang jelas motor saya itu selalu suka motor yang nggak banyak di pasaran. Nah apalagi ini nggak banyak di pasaran, gagah pula. Produk dibilang produk gagal terserah lah ya, ada tersendiri. Nah produk yang saya sukai adalah yang tidak banyak di jalanan, malah menurut saya semakin langka malah saya semakin suka gitu. Saya nggak peduli dengan ya kalau mau beli motor ngapain kita ngurusin besok dijual lagi ya, walaupun memang motor dengan pasaran Indonesia adalah untuk investasi juga ya, atau untuk simpanan juga itu ada. Cuman saya mikirnya ya udah, kalau mau beli ya udah pakai aja gitu. Urusan nanti itu nomor 2 atau nomor 3 mungkin itu ya. Mungkin itu ada update-nya. Nanti
Ini mau saya ganti, sudah saya beli, saya carikan atau saya pesankan yang punyanya Thunder, balancernya punya Thunder. Terus nanti ini belum datang, nanti kita update lagi ya. Terus velg depan belakang mau saya cat dengan warna yang biar ya, kalau kayak gini kan jelek ya. Cuman hari ini harusnya saya mau ngecat, cuman tadi pagi istri saya keluar, atau saya harus nungguin anak atau ngomong anak ya. Mungkin itu kita update lagi besok atau beberapa minggu ya. Baru males update YouTube. Terima kasih.